Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nolimaningsih Putri dengan NIM 2023-31317. Di sini saya akan memaparkan materi tentang CNN dan RNN. Itu latar belakangnya yaitu dalam era kecerdasan buatan ini atau AI, pemrosesan data gambar dan data berurutan menjadi sangat penting. CNN digunakan untuk mengenali pola dalam gambar, sedangkan RNN digunakan untuk menganalisis data sekuensial seperti teks atau suara. Keduanya memainkan peran penting dalam pengembangan sistem kecerdasan, sehingga pemahaman terhadap arsitektur CNN dan RNN sangat dibutuhkan. Untuk arsitektur CNN atau Convolutional Neural Network adalah jenis jaringan saraf tiruan yang dirancang khusus untuk memproses data terbentuk grid seperti gambar. CNN banyak digunakan dalam bidang computer vision karena kemampuannya dalam mengenali dan mengekstraksi fitur penting dari gambar secara otomatis. Dengan menggunakan serangkaian filter dan lapisan-lapisan khusus, CNN dapat mendeteksi pola seperti tepi, sudut, tekstur, hingga bentuk objek tanpa memerlukan proses ekstraksi fitur secara manual. Kemampuan ini menjadikan CNN sangat efektif untuk tugas-tugas seperti klasifikasi gambar, deteksi objek, dan segmentasi citra. Untuk komponen utama dalam arsitektur CNN itu ada ada input layer yang menerima data gambar dalam bentuk matriks pixel, ada convolutional layer mengekstraksi fitur dengan menerapkan filter untuk menghasilkan fitur map, ada activation function atau ReLU mengubah nilai negatif menjadi nilai 0 untuk mengenali pola-pola linear. Ada polling layer mengecilkan dimensi fitur map sambil mempertahankan informasi penting. Contohnya itu adalah max polling. Ada flatten layer mengubah data multidimensi menjadi vektor satu dimensi. Ada full connect layer bertindak sebagai klasifikator akhir dan menghasilkan output berupa probabilitas tiap kelas. Selanjutnya yaitu ilustrasi alur CNN, kelebihan dan aplikasinya. Untuk ilustrasi alur CNN yaitu Convolutional Neural Network bekerja melalui tahapan bertahap untuk mengenali pola dalam data visual. Misalnya pada pengenalan angka tulisan dengan digit 0 sampai 9, proses dimulai dari input berupa gambar 28 x 28 pixel. Convolution layer pertama mendeteksi fitur seperti tepi dan bentuk angka, dilanjutkan oleh ReLU yang menghilangkan nilai negatif. Setelah itu, polling layer mengecilkan ukuran data sambil mempertahankan informasi penting. Kombinasi convolution dan polling dapat diulang beberapa kali. Kemudian hasilnya itu diubah menjadi vektor melalui flatten layer dan diteruskan ke fully connect layer yang menghasilkan output klasifikasi 10 kelas. Angka 0 sampai 9 itu berupa probabilitas. Selanjutnya yaitu kelebihan CNN. Kelebihan CNN itu adalah mendeteksi fitur secara otomatis tanpa perlu teknik ekstrak manual, efisiensi dalam mengelola gambar dan data visual, cocok untuk deep learning dengan data yang besar dan kompleks, terus mengurangi jumlah parameter dibandingkan jaringan saraf, biasanya berkat penggunaan filter lokal. Untuk aplikasi CNN-nya itu yaitu ada pengenalan wajah atau face recognition, terus ada deteksi objek dalam gambar dan video. Terus yang terakhir yaitu ada klasifikasi gambar medis seperti scan dan MRI. Selanjutnya yaitu untuk contoh soal CNN yaitu soalnya jelaskan secara runtun tahap pemrosesan data dalam arsitektur CNN mulai dari input gambar hingga menghasilkan output klasifikasi. Sebut minimal 3 jenis layer utama dan fungsinya.
Untuk tahapan processing data dalam CNN itu ada yang pertama ada input layer di mana menerima gambar sebagai data input, misalnya 28 x 28 pixel. Selanjutnya yang kedua ada convolution layer, menerapkan filter untuk mengekstraksi fitur penting seperti tepi dan pola. Selanjutnya yaitu ada activation layer atau ReLU, mengubah nilai negatif menjadi 0 untuk mengenali pola non-linear. Selanjutnya yang keempat ada polling layer, mengurangi ukuran fitur map sambil mempertahankan informasi utama, contohnya max polling. Selanjutnya yaitu yang kelima ada flatten layer, mengubah fitur map 2 dimensi menjadi vektor 1 dimensi. Yang terakhir itu ada FC layer, mengolah vektor untuk menghasilkan output berupa probabilitas klasifikasi, biasanya dengan softmax. Selanjutnya yaitu arsitektur RNN, Recurrent Neural Network itu adalah salah satu jenis jaringan saraf tiruan yang dirancang untuk mengolah data sekuensial atau data yang memiliki urutan seperti teks, audio, deret waktu, atau data sensor. Tidak seperti jaringan feed-forward, biasanya RNN memiliki memori internal yang memungkinkan informasi dari input sebelumnya digunakan untuk memproses input berikutnya. Hal ini membuat RNN sangat efektif untuk menangani masalah seperti penerjemah bahasa, prediksi teks, dan pengenalan suara. Selanjutnya yaitu RNN sendiri memiliki prinsip dasar, yaitu bekerja dengan cara mengulang pemrosesan pada setiap elemen dalam urutan input. Setiap langkah waktu menerima input memprosesnya bersama dengan informasi dari langkah sebelumnya dan menghasilkan output. Mekanisme ini memungkinkan RNN untuk mengingat informasi dari masa lalu. Meskipun dalam praktiknya RNN sangat memiliki keterbatasan dalam mengingat informasi jangka panjang. Untuk standar dari RNN itu adalah RNN ini memiliki 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada input layer, di mana input layer itu menerima data dalam bentuk urutan. Terus contohnya itu ada kata atau huruf dalam teks. Selanjutnya yaitu ada hidden layer dengan loop, itu menerima input saat ini xt dan hidden state-nya itu sebelumnya tuh ht-nya -1. Untuk fungsinya itu ht itu sama dengan f dalam kurung wx dikali xt ditambah wh dikali ht -1 plus b. Untuk keterangannya, ht adalah hidden state saat ini dan f itu adalah fungsi aktivasi ReLU. Untuk output yang ketiga yaitu ada output layer, di mana menghasilkan output berdasarkan HT, bisa menghasilkan output di setiap waktu atau hanya di akhir. Untuk jenis-jenis RNN selanjutan itu ada LSTM, Long Short Term Memory, di mana LSTM ini memiliki memori jangka panjang dan pendek menggunakan gate input, forget, dan output. Dan yang terakhir yaitu efektif untuk konteks panjang dan stabil dalam pelatihan. Yang kedua yaitu ada GRU, dimana ini tuh versinya lebih sederhana dari LSTM, dimana dia ini memiliki lebih sedikit gate, yaitu dan lebih cepat dan ringan untuk dilatih. Selanjutnya yaitu ada ilustrasi alur proses RNN, di mana kita mengambil contoh kasusnya itu yaitu prediksi kata berikutnya dalam kalimat. Saya menginput saya sudah makan dan outputnya yaitu nasi, di mana saya adalah hidden state awal, suka itu adalah hidden state yang sedang diproses, makan yaitu menghasilkan output prediksi. RNN belajar urutan untuk memahami konteksnya. Untuk aplikasi RNN dalam dunia nyata itu ada speech recognition atau pengenalan suara, ada penerjemah otomatis, ada chatbot dan asisten virtual, text prediction, ada analisis sentimen teks, prediksi deret waktu, misalnya pasar saham.
Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari RNN. Untuk kelebihannya sendiri yaitu mampu memproses data sekuensial, waktu, teks, dan audio. Cocok untuk data yang real time, memiliki memori internal untuk memahami konteks urutan. Untuk kekurangannya sendiri yaitu sulit mengingat informasi jangka panjang, proses pelatihannya lambat karena urutan waktu, rentan terhadap finishing graded saat training. Nah, ini adalah contoh soal RNN di mana contoh soalnya yaitu RNN digunakan untuk memproses data yang berbentuk urutan seperti teks atau suara. Jelaskan bagaimana mekanisme kerja RNN dalam memproses urutan data tersebut serta apa peran hidden state dalam proses tersebut. Untuk mekanisme kerja RNN dalam memproses urutan data itu adalah dirancang untuk memproses data berurutan seperti teks atau suara. RNN itu bekerja dengan membaca input satu persatu secara berurutan dan pada setiap langkah waktu RNN tidak hanya memproses input saat itu tapi juga mempertimbangkan informasi dari langkah sebelumnya. Hal ini itu dimungkinkan karena adanya hidden state yaitu memori internal yang menyimpan informasi dari langkah sebelumnya dan dibawa ke langkah berikutnya. Untuk perannya hidden state sendiri itu yaitu hidden state ini menyimpan konteks atau informasi dari input-input sebelumnya. Hidden state diperbarui berdasarkan input saat itu dan hidden state sebelumnya. Jadi ini memungkinkan RNN untuk menghafal urutan, memahami konteks, dan membuat prediksi berdasarkan pola sebelumnya dalam data. Jadi kesimpulannya dari presentasi saya ini yaitu CNN dan RNN adalah dua jenis jaringan saraf tiruan dalam deep learning. CNN digunakan untuk mengelola data gambar dengan mengekstraksi fitur spasial melalui lapisan konvolusi dan polling. RNN digunakan untuk memproses data berurutan seperti teks dan suara dengan memanfaatkan memori dari input sebelumnya. CNN cocok untuk citra, sedangkan RNN untuk data sekuensial. Keduanya sangat penting dalam pengembangan sistem cerdas modern. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.